Oke ya, jadi teman-teman sekalian ya, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Mang Amsi selaku founder dari Syariah Saham ya, yang kita tahu Syariah Saham ini kan apa namanya komunitas investor saham syariah pertama di Indonesia ya Mang ya. Nah mungkin Alhamdulillah. untuk awalnya nih Mang, mungkin boleh cerita sedikit nih Mang tentang backgroundnya Mang Amsi, kemudian sampai akhirnya kenal saham dan akhirnya istilahnya bikin ini nih apa namanya komunitas syariah saham itu. Ya, terima kasih Mas Eros. Sebelumnya saya atas nama Syariah Saham ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Eros dan tim The Investor ID yang sudah berkenan mengundang kami di IG Live malam ini. Ini sebuah kehormatan buat kami karena saya tahu dan kami sangat paham bahwa The Investor ID adalah salah satu referensi belajar saham, terutama di fundamental analysis ya, Mas. Saya juga baca e-book dari Mas Eros. Wah, terima Oke, kasih Mang. oke. Kemudian kalau ditanya komunitas syariah saham, jadi sebenarnya sih ini adalah bagi saya itu tersesat di jalan yang benar mungkin ya, seperti itu. Karena sehari-hari saya sebenarnya lebih banyak aktivitasnya sebagai seorang pengajar dan pendidik, gitu, Mas. Saya guru, Hmm. guru Hmm. guru di pesantren, guru di madrasah yang mata pelajarannya pun tidak nyambung sebenarnya. Saya kan guru bahasa Arab ya, Hmm. Mudaris al-Lugha al-Arabiyah gitu, tapi lebih dikenalnya itu Google bahkan lebih mengenal saya sebagai pembelajar saham gitu ketimbang pengajar bahasa Arab. Seperti itu. Hmm. Kenapa? Karena alasannya sederhana sih Mas. Dulu ketika saya membangun komunitas syariah saham di tahun 2014 itu embrionya ya. Ketika Hmm. melanjutkan studi dan di situ titik baliknya adalah ketika bukan titik balik, titik tolaknya ya. Titik tolaknya adalah ketika Hmm. ada orang luar itu antusias Hmm. belajar saham syariah gitu. Ada orang Hmm. luar Indonesia itu sangat antusias belajar saham syariah karena di negara mereka belum ada efek syariah begitu. Nah, mereka itu Hmm. bela-belain sampai membuat KITAS ya, kartu izin tinggal sementara supaya bisa Hmm. mendaftar sebagai investor di Indonesia. Hmm. Hmm. Mereka bahkan sudah bisa menganalisis Pak Amsi ini Telkom bagus ya, kayaknya ini begini gitu. Mereka lebih Hmm. paham saham syariah Hmm. ketimbang kita gitu. Nah, disitulah saya Hmm. mulai apa ya namanya terbersit lah. Kayaknya kita harus bikin nih gerakan orang itu bisa paham saham syariah gimana ya. Tapi kan saya bukan siapa-siapa gitu. Yang bisa saya lakukan adalah bikin blog. Maka bikinlah blog Hmm. itu saham syariah. Asalnya mau saham syariah gitu. Sahamsyariah.blogspot.com. Ternyata saham syariah itu udah ada yang ngambil, Mas. Hmm. Jadi ada domain yang sudah ada sahamsyariah.com tapi nggak ada isinya. Aduh, Hmm. ini udah diambil orang, ya udahlah. Akhirnya jadi syariahsaham.com. Akhirnya kita bikin Iya. domain itu syariahsaham.com. Tapi sekarang belakangan jadi saya lebih paham hikmahnya. Oh, ternyata Hmm. syariahsaham.com itu syariahnya didahulukan daripada sahamnya. Kenapa? Karena Hmm. ketika berinvestasi itu saya seolah-olah ditegur, dahulukan syariahnya baru sahamnya. Nah, jadilah Hmm. komunitas syariah saham sampai hari ini gitu Mas, mungkin awal ceritanya. Wah, mantap berarti Mang ya. Berarti sejak 2014 Mang ya. Berarti 14, perjalanannya 14. sudah cukup lama ya, sekitar hampir 10 tahun ya ini. Berarti 8 8 lah, tahun 8. Mang ya. Iya, Ya. alhamdulillah ya. Dan menariknya Mm. ini, Mang Amsi ini backgroundnya sebenarnya pengajar ya, guru di pesantren maupun di Betul. madrasah yang istilahnya akhirnya berkecimpung juga di pasar saham. Wah, jadi beruntung sekali teman-teman ya kita langsung istilahnya belajar dari pendidik dan pengajar nih. Nah, nah, ngomong-ngomong nih Mang, mungkin sedikit out of topic nih Mang. Pertama kan kenapa harus dipanggil Mang Amsi gitu ya? Kenapa enggak Kang Amsi gitu? Karena kalau saya pribadi lebih familiar kata-kata Kang gitu dibandingkan dengan Mm. Mang atau Mamang gitu ya. Itu bisa bisa cerita juga nggak nih, Mang? Boleh. Istilahnya, ya. Kalau AMSI-nya kan Mas Eros juga mungkin paham ya. Kalau AMSI itu singkatan Asep Muhammad Ya. Saiful Islam. Karena nama saya terlalu Hmm. panjang, akhirnya disingkatlah inisialnya jadilah AMSI gitu.
Nah, Hmm. kemudian kalau mang itu kan di Sunda itu paman ya, Oh, paman gitu. paman ya. Oke, oke. Iya, paman. Amang itu kan paman dan Hmm. bagi saya di Sunda itu menyebut amang itu panggilan yang sangat egaliter ya. Kenapa? Karena dari mulai katakanlah tukang bakso atau tukang jualan Hmm. sampai pejabat pun lebih senang dipanggil amang gitu. Apalagi kalau Hmm. santri yang ngaji di pesantren itu Hmm. biasanya disebut mang juga gitu. Mang, Oh. mang gitu. Jadi kata tambah lagi saya nikah dengan perempuan ya istri saya yang Hmm. ponakannya itu hampir 40 orang. Jadi jadi saya nikah sama bungsu gitu. Sama Hmm. bungsu, Hmm. kakaknya ada 9, keponakannya hampir 40 orang. Jadi Wah. disebut mang itu udah biasa gitu. Disebut mang itu Oke, oke. mang akhirnya udahlah jadi mang aja, Mang Amsi. Itu panggilan kayaknya lebih enak dipanggil Mang Amsi ya, seperti itu. Oke. Oh, berarti Mang itu paman, tapi kalau Kang itu berarti Mas gitu ya Kakak, ibaratnya. kakak Mas, Kakak ya. betul. Kalau Oke, Mang oke. itu kalau di Jawa Pak Le ya. Pak Le ya, Pak Le betul ya, nggak? ya betul paman ya. Atau Pak Le. Pak D. Pak Le Pak berarti D lah. paman. Iya. Ya, ya. Betul, Jadi betul. biar tahu juga sih ini ya sekalian ya ngobrol-ngobrol di Mm-mm. luar saham. Oke, Saya oke. menyangkanya Mas Eros ini orang Sunda karena Mas Eros Perwita. Ternyata Hmm. dari Yogyakarta ya Mas. Iya dari Jogja betul, Mang. Cuman Dari lahir di Jogja. Solo sebenarnya. Ya, cuma terus Hmm, domisili di Jogja gitu. Oke, mohon oke. mohon ya, betul. Ya, siap, Mang. Apa namanya? Nah, menarik nih, Mang, tentang saham syariah sendiri. Nah, sebenarnya kalau dari Mang Amsi ini, kenapa sih harus harus saham syariah gitu? Dan kira-kira apa nih yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional gitu, Mang? Yang bisa dijelaskan ke kami-kami nih, Mang. Oke, kalau kalau misalnya kenapa sih milih saham syariah gitu? Ya. Kalau bagi saya kan sebenarnya sih ketika saya kan katakanlah saya Muslim ya. Dalam Hmm. Muslim itu kan tidak ada pemisahan gitu antara misalnya apa yang kita lakukan itu dengan baik yang sifatnya vertikal maupun yang horizontal semuanya Hmm. harus bernilai ibadah kan seperti itu. Nah, Ya. ketika dalam memilih instrumen investasi pun saya berusaha memilih katakanlah yang diperbolehkan gitu. Jadi Hmm. intinya sih bukan lebih kepada profit atau bukan, tapi lebih kepada Hmm. nyaman atau tidak sesuai dengan apa yang kita yakini kayak atau yang saya yakini. Maka tadi prioritas saya lebih ke instrumen yang ada sudah dinyatakan sebagai instrumen investasi syariah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau ditanya Hmm. apa sih perbedaannya saham syariah dengan, nah ini yang menarik Mas Eros. Jadi kalau Hmm. bank itu kan jelas ya, bank syariah, bank konvensional. Ya. Bank syariah itu misalnya ada dewan pengawas syariahnya, kemudian misalnya tidak boleh tidak boleh ada riba di situ, akadnya Hmm. harus Hmm. sesuai dengan syariah dan seterusnya. Hmm. Bank konvensional itu sesuatu yang berbeda sekali. Bahkan sampai Hmm. logonya pun kan beda ya. Misalnya kalau Hmm. kalau dulu BRI Syariah belum jadi BSI kan BRI, atau misalnya BSM dengan Bank Mandiri kan berbeda, warnanya beda, logonya Hmm. pun sedikit beda gitu. Asuransi pun sama, logonya biasanya sedikit berbeda. Tapi yang menariknya saham syariah dan saham konvensional itu distingsinya tidak sejelas itu. Artinya begini, Hmm. bisa switching atau bisa berubahnya itu dalam periode 6 bulan sekali gitu. Misalnya dalam periode Hmm. sekarang sahamnya masuk syariah, di periode berikutnya sahamnya nggak masuk syariah gitu. Kenapa? Karena yang Hmm. terpenting ada kriteria. Nah, mungkin nanti kan kita bahas kriterianya itu yang paling penting. Kriterianya itu yang akhirnya disepakati bahwa ini adalah masuk efek syariah, ini efek yang belum syariah. Saya tidak menyebut tidak, tapi belum. Kenapa? Karena boleh Hmm. jadi di periode berikutnya masuk gitu. Jadi tidak sesaklek yang perbankan gitu kalau saham. Jadi Ya. kenapa? Karena dalam waktu 6 bulan itu bisa berubah kuadran gitu. Yang asalnya efek non Hmm. syariah menjadi efek syariah. Sebaliknya yang efek syariah bisa jadi efek non syariah juga. Hmm. Tergantung penyelarasan atau kesesuaian dengan kriteria yang ada. Seperti itu, Mas. Oke, oke. Berarti nih kalau Mang Amsi istilahnya apa namanya di dalam portofolio ini kan pastinya saham-saham syariah semua ya, Mang ya. Nah, berarti kalau Iya, yang seperti betul. dikatakan Mang Amsi tadi, misalkan nih untuk saat ini dia masuk nih kategori efek syariah gitu. Tapi begitu dia dikeluarkan dari efek syariah, nah apakah
otomatis juga Mang Amsi akan menjualnya atau bagaimana itu, Mang? Kira-kira untuk istilahnya menyusun portofolio sendiri itu. Oke, terima kasih Mas Eros. Pertanyaannya menarik dan ini sering ditanyakan juga termasuk PSD ya. Pertanyaan sering ditanyakan. Ya, Oh, itu edisi iya. padanan Indonesianya buat FAQ. Frequently asked question gitu. Itu PSD katanya. Tapi kalau orang Iya, iya. desain grafis PSD itu konotasinya Adobe ya atau apa. Hmm. Kemudian kalau misalnya seperti itu kejadiannya, maka saya akan jual. Kalau memang bisa dijual. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ada kadang saham itu nggak bisa dijual karena disuspend, Mas. Misalnya kita Oh ini iya. sahamnya syariah nih, sahamnya syariah. Hmm. Kemudian Hmm. ternyata gagal bayar ke obligasi atau gagal apalah gitu ya, atau ada kasus gitu. Hmm. Di periode berikutnya dinyatakan non syariah. Kita mau Hmm. jual tapi nggak bisa. Kenapa? Karena disuspend bursa gitu. Nah itu kalau itu di luar kekuasaan kita kan. Hmm. Nah tapi kalau kita bisa jual, saya jual langsung. Biasanya seperti itu. Saya sudah berulang kali kok ketika saya punya saham, misalnya saya menyebutkan kodenya, boleh kan di sini ya. Boleh, Beberapa boleh, boleh. tahun yang lalu misalnya saya membeli TINS. TINS ini masuk ke Hmm. efek syariah. Di periode Hmm. berikutnya ternyata dikeluarkan dari efek syariah. Maka ketika dikeluarkan itu saya sudah langsung lepas. Saya sudah Oke. langsung lepas. Atau Walaupun misalnya posisinya belum sedang profit rugi. gitu ya, Mang, ya? Sedang rugi gitu Betul, ya. walaupun sedang rugi. Kenapa? Karena bagi saya pribadi nih, saya tidak Hmm. menyebutkan ini paling benar ya. Hmm. Yang saya yakini adalah ketika kita menyimpan barang yang katakanlah dinyatakan tidak syariah, daripada saya rugi dua kali ya, rugi rugi loss, potensial Hmm. loss dan Hmm. rugi karena tidak dinyatakan syariah dan itu mengganggu pikiran saya tidak nyaman. Ya udah saya Hmm. milih salah satu aja, mendingan loss aja. Tapi kita nggak punya efek yang tadi dinyatakan tidak syariah itu. Jadi ini lebih ke masalah kenyamanan saja sih, Mas. Karena setiap orang bisa berbeda Hmm. ya, seperti itu. Oke, oke. Nah, berarti memang ketika berubah-ubah ini sesuai kriteria yang tadi disebutkan ya. Nah, menarik nih, sekalian langsung nyambung. Nah, kriteria-kriteria apakah saham tersebut masuk ke syariah atau tidak itu apa aja sih, Mang? Ini di luar bank ya. Kalau bank ya seperti yang dinyatakan Mang Amsi tadi sudah jelas gitu ya, konvensional dengan syariah jelas. Cuman kalau saham-saham yang lain seperti yang tadi Mang Amsi katakan TINS dulu masuk syariah setelah itu enggak. Nah, kok bisa gitu istilahnya sekarang tidak masuk. Nah, itu apa saja sih yang jadi pertimbangan itu, Mang? Yang jadi kriteria tadi. Oke, terima kasih. Menarik pertanyaannya, Mas. Jadi Hmm. dulu itu baru diatur di Bapepam sama POJK. Jadi dulu ada Hmm. peraturan aja gitu ya, regulasi yang ketentuan-ketentuan khusus gitu. Nah sekarang Hmm. sejak tahun 2020 kriteria itu dieksplisitkan atau dijelaskan secara tersurat lagi dalam fatwa. Jadi di fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor Hmm. syarat nomor 135 tahun Hmm. 2020. Itu Hmm. fatwanya tentang saham. Jadi judulnya sangat pendek, fatwa tentang saham. Nah, di situ Hmm. dijelaskan ada kriteria saham syariah. Jadi Hmm. di pertama adalah uh, bisnisnya harus sesuai dengan syariah. Itu satu. Kemudian jadi Iya. itu saringan pertama. Jadi kualitatif dulu. Secara umum bisnisnya boleh nggak? Maka di situ Hmm. akan dikeluarkan misalnya minuman keras itu nggak akan masuk, Hmm. MLBI, Hmm. DLTA itu nggak masuk, atau rokok Hmm. misalnya GGRM, MSP itu nggak masuk karena Hmm. dinyatakan tidak halal misalnya. Itu Hmm. bisnisnya ya. Nah Hmm. setelah bisnisnya lolos, misalnya ini bisnisnya misalnya ya saya sebut hotel itu kan boleh gitu ya, secara umum boleh Hmm. karena itu menjamu tamu itu dianjurkan dalam Islam kan, boleh Hmm. katakan. Tapi nah masuk ke berikutnya ada financial screening. Financial screeningnya itu dua, total Hmm. utang berbasis bunga. Ingat ya teman-teman, utang berbasis bunga. Karena kemarin juga ada yang nanya, Bang ini utangnya gede kok masuk syariah? Coba cek utang leverage-nya ada nggak? Utang basis bunganya ada. Ternyata kan itu cuma utang ke supplier. Kalau itu nggak disebut Hmm. utang berbunga gitu. Ya, utang bunga Hmm. itu utang ke bank, utang obligasi, utang lembaga pembiayaan itu yang dihitung sebagai utang bunga. Atau juga misalnya utang bank. Mang kok kenapa ini masuk syariah? Kan ada utang banknya. Ternyata banknya bank syariah. Gak masalah karena Hmm. pembiayaan. Akadnya adalah misalnya bisa berbentuk mudorobah atau bisa berbentuk yang lain ya. Itu juga Hmm. dikeluarkan dari kriteria ini. Jadi utang basis bunga dibanding aset itu 45% maksimum. Kemudian 45% ya utang persen, utang 45%. berbunga dibandingkan aset ya.
total aset. Jadi Total secara aset. tidak Oke, oke. langsung itu juga apa ya? DAR-nya pasti rendah, Mas. Iya. DAR-nya pasti rendah, itu pasti rendah. Kemudian yang kedua, total pendapatan non halal dibanding seluruh pendapatan itu maksimum 10%. Itu di Indonesia. Hmm. Nah, inilah yang dijadikan katakanlah semacam apa namanya penyaringnya, ya penyaringnya di situ. Kalau misalnya bisnisnya sudah lolos, saring lagi Hmm. dengan utang, saring lagi dengan pendapatan non halal. Kalau misalnya semuanya Hmm. lolos, maka masuk ke dalam efek syariah. Cuman di situ Hmm. nanti efek syariahnya ada kualitas super, ada kualitas satu gitu, ada KW2 sampai KW Hmm. berapa gitu kan. Karena ada yang Hmm. katakanlah utang berbasis bunganya itu ada yang mepet banget ke 45%. Nah, itu kan harus hati-hati juga. Siapa tahu Hmm. itu akan berubah di periode Nambah berikutnya, gitu. pinjam lagi utang ya akhirnya exit ya atau melewati yang diperbolehkan akhirnya keluar dari efek syariah. Seperti itu mungkin, Mas. Oke, oke.